Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat tentu akan menilai bahwasanya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Andre Rosiade mengatakan, pasangan Prabowo dan Gibran cegah perang saudara. Saya agak terganggu juga bahwa ini untuk mencegah perang saudara maka menyatukan Prabowo dengan Jokowi, seolah-olah Indonesia ini cuma punya dua orang ini. Yang enggak dong, gitu loh. Enggak, ini kita tuh biasa-biasa saja, gitu loh. Bahwa Gibran disatukan dengan Pak Prabowo maka mencegah perang saudara, seolah-olah Itu hoax. Enggak, Pernyataan Mas Eko tuh hoax. Pernyataan Anda tadi seperti itu. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu enggak, pernyataan Anda tadi itu bahaya, Mas. Anda melihat saya nggak bahwa bicara 2004, itu. Jangan 2014, Mas Eko menebar hoax. 2019. Di sini rekamannya ada, Mas. Jangan kayak ini TV loh, Mas. Iya. Bukan media sosial. Iya. Di Twitter Anda mungkin tadi- Mas Anda tadi diduga ngomong menebar seperti hoax itu. gitu loh. Kan Ini Prabowo ini kan- Jokowi tadi maksudnya Bang, Iya. secara langsung. Nah sekarang Ya. katanya mau mencegah perang saudara. Bukan. Seperti Anda bilang. Ini Jangan salah juga mentafsirkan Bukan, apa yang bukan. disampaikan. Ini Enggak ini- ada tafsiran itu, tapi Mas faktanya Eko, itu bisa Mas terjadi. Eko, itu ada perdebatan. Jangan Mas. mengadopsi pernyataan orang lain. Itu Itu nggak bagus. pernyataan Jangan, lu Anda. salah, lu salah. Mas Eko, Mas Eko. Halo. Ini TV One. Iya setuju. Yang menyatakan perang saudara itu Anda loh. Bukan apa namanya? Apa TV dia? Yang menyatakan perang Cokro saudara itu TV. Anda Bukan loh. Cokro TV, Sorry, Mas. yang menyatakan perang Ini saudara TV itu One, Anda loh. Ya, Cokro oke. TV. Statementnya Anda loh. Bukan, jadi gini. Anda bilang Jangan buat kita narasi butuh itu nggak persatuan. bagus. Kita enggak Enggak, yang menyatakan perang saudara itu Nih, Bos, justru narasi saya- kalian itu lebih Oke. berbahaya dari Ini- pernyataan. Ini TV One, nggak Cokro TV, Mas. Bukan. Maaf, itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisa siapa? Begini, Andre. Ganti-gantian kita Begini, bicara. Andre. Jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan Enggak. untuk bernegosiasi. Tidak. Nggak, boleh Tidak. kita gantian. Oke, bukan Anda sebentar. bicara, saya nggak cegah. Bahasamu Langsung direspon tentang aja, Bang. bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan saya Bagaimana bicara. kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab Ini intimidatif oleh Bang ya? Andre, Bang. Tidak Ini intimidasi. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. Tuntaskan, Bang. Ya makanya. Itu nggak mungkin terjadi Oke. Indonesia ini. Jadi, jangan berpikir tentang itu. Kita nih rakyat biasa-biasa Kata siapa? saja. Enggak kata siapa? Nih, Saya tadi saya yang Lo nggak jelaskan. tahu di bawah itu udah kayak api dalam sekam. Dulu. Makanya jangan kurang begitu. ajar. Nih. No, Jadi Mas Eko saya jelasin. Kondisi 2019 itu Iya. bentar. Slow. Ancaman perang saudara. Slow. Ya, ada ancaman perang saudara karena polarisasi yang begitu keras di 2019 Iya. Bang. Untuk itulah Pak Jokowi dengan kebesaran hatinya bersama-sama Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi. Oke, Nah, sampai di sana. alhamdulillah rakyat menikmati. Kok sudah dipertanyakan lagi? diulang-ulang. Ya, Bang, sampai di sana, Bang. Sampai di sana. Enggak, saya agak bingung. Bapak, kita harus mewadahi Saya generasi agak muda. bingung. Kita mau harus mewadahi Dulu generasi Ibu muda. Mega mendukung rekonsiliasi, kok Bang, sekarang ada yang mempertanyakan abang-abang yang rekonsiliasi? Sampai di sana, Bang. politik. Sampai di Kok jadi sana. lari Banyak gitu, kita kasih ke teman-teman mahasiswa dulu, Bang. Maksudnya apa, Silakan. Andre? Andre Rosiade mengatakan, pasangan Prabowo dan Gibran cegah perang saudara. Kata logika, elit Gerindra Andre Rosiade sebut pasangan Prabowo dan Gibran dapat cegah perang saudara di pemilu 2024. Narasi Andre Rosiade sebut pasangan Prabowo Gibran cegah perang saudara kejutkan publik. Publik seketika nilai kualitas kecerdasan Andre Rosiade jauh di bawah rata-rata seorang aktivis politik. Dengan bangga, Andre Rosiade asal Dapil Jom Sumbar sebut pasangan Prabowo dan Gibran cegah perang saudara seperti saat Jokowi mengajak Prabowo pasca Pilpres 2019. Narasi berangkat dari Kalimantan, Prabowo bergabung di kabinet karena melihat potensi perang saudara terjadi pasca Pilpres 2019. Pak Prabowo terima ajakan Pak Jokowi untuk rekonsiliasi cegah perang saudara, kata Andre Rosiade. Rekonsiliasi ini yang dilanjutkan pasangan Prabowo dan Gibran, ucap dia,
Diksi perang saudara ala Andre Rosiade mengambil momen ketika demonstrasi pendukung Prabowo di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Saat itu, pendukung Prabowo bentrok dengan aparat hingga mengalami luka. Seorang demonstran, cerita Andre Rosiade, datang ke Prabowo, dia bilang siap mati agar Prabowo menang. Mukanya berdarah, kata dia. Lalu, Pak Prabowo minta pendukungnya tinggalkan gedung MK agar terhindar dari perang saudara, ungkapnya bersemangat. Karena itu Pak Jokowi ajak Pak Prabowo bergabung di kabinet untuk rekonsiliasi cegah perang saudara, ujar dia. Sekarang kata Andre Rosiade, pasangan Prabowo dan Gibran adalah kelanjutan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo cegah perang saudara. Narasi Andre Rosiade semakan semangat koordinasi dari cegah perang saudara tentu saja keliru, bahkan konslet biar Fred. Andre Rosiade terbukti bangun narasi hoax soal cegah perang saudara pasca Pilpres 2019, menebar ketakutan dengan intimidasi. Diskusi hangat di TV One 24 Oktober berlanjut. Politisi Gerindra Andre Rosiade tampil gemilang umbar kebodohan di hadapan penonton. Usai Gibran Raka Buming Raka memutuskan menjadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memanas dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan bahwa semua itu disebabkan hal yang sederhana. Menurut Adian, persoalan memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP lantaran partai yang dipimpin Megawati itu tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode dan menambah masa jabatan. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui, kata Adian dalam keterangan yang diterima Suara.com pada Rabu 25 Oktober 2023. Menurutnya PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Kemudian ada pihak yang marah, yang terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita, ungkapnya. Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tetapi memang untuk menjaga konstitusi, sederhana saja, sambungnya. Lebih lanjut, ia mengaku tak antipati terhadap Jokowi, hanya saja menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap PDIP. Padahal kata dia sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya, mulai dari menjadi wali kota Surakarta 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 kali. Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih, minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi, lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, ujarnya. Lalu ada untuk anaknya dikasih lagi, lalu ada minta untuk menantu, lalu dikasih lagi, banyak benar, katanya. Pecah kongsi. Sebelumnya, analisi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai jika keyakinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan PDI Perjuangan sudah pecah kongsi. Hal itu menyusul Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya, saya kira sudah tidak ada bantahan apapun bahwa Jokowi dan PDIP sudah pecah kongsi. Kalau tak pecah kongsi, tentu Jokowi tidak akan merestui Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto, kata Adi saat dihubungi Suara.com pada Senin 23 Oktober 2023. Menurutnya hubungan Jokowi dengan PDIP tidak ada yang bisa diselamatkan, komunikasi juga sudah tidak bisa dilakukan. Sudah tidak ada yang bisa diselamatkan, sudah tak ada yang sesuatu yang bisa dikomunikasikan kembali antara PDIP dan Jokowi. Kalau Jokowi tegak lurus ke PDIP, tentu tak merestui Gibran menuju di Pilpres 2024, tuturnya. Untuk itu, kata dia, dengan adanya hal tersebut, perang terbuka antara Jokowi dengan PDIP akan terjadi. Ya, yang kedua ini akan menjadi perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi. Udah, itu aja judul ceritanya sudah. Karena apapun ya Gibran ya Jokowi, dan pemilu 2024 akan jadi pemilunya Jokowi karena ada Gibran di situ, dan Jokowi akan total akan all out mendukung Gibran untuk bisa memenangkan pertarungan politik di 2024, ujarnya.